Sebenarnya gitu ya, sebenarnya teknik dari apa ya namanya, teknik dari OpenAI O1 itu sebenarnya sudah apa ya namanya, sudah banyak dibahas gitu ya, sudah banyak dibahas di paper-paper yang rilis sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi cek satu dua tiga, oke masuk ya. Selamat datang, selamat datang di video kita. Hari ini saya mau membahas apa gitu ya? Hari ini mungkin mau membahas tentang paper ini gitu ya, paper Quiet Start, Language Model Can Teach Themselves to Think Before Speaking. Kenapa gitu ya? Kenapa paper ini dibahas gitu ya saat ini gitu? Nah, bisa jadi teman-teman itu beberapa hari terakhir gitu ya, beberapa hari terakhir ini uh, terpapar gitu ya, terpapar berita atau informasi tentang perilisan dari model OpenAI yang baru, yaitu O1 ya, O1. Walaupun mungkin untuk beberapa hari pertama ini belum bisa digunakan kecuali untuk yang apa sih namanya, user user premium ya, user premium. Nah, tapi sebenarnya gitu ya, sebenarnya teknik dari apa ya namanya, teknik dari OpenAI O1 itu sebenarnya sudah apa ya namanya, sudah banyak dibahas gitu ya, sudah banyak dibahas di paper-paper yang rilis sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi yang OpenAI lakukan itu adalah nge-scale up gitu ya, nge-scale up teknik tersebut gitu ya, di scale up besar-besaran, terus di deploy ke model yang production ready gitu ya. Jadi makanya ada OpenAI O1. Nah, tekniknya itu apa? Tekniknya itu apa gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman melihat gitu ya demonya OpenAI O1 gitu ya. OpenAI O1 itu kan dia bilang bahwa uh, modelnya itu akan melakukan reasoning gitu ya, reasoning atau penalaran lah ya, penalaran di background. Jadi selain token-token yang di-generate ke kita atau ke user, di background itu modelnya mengenerate banyak token gitu ya, banyak token untuk melakukan penalaran gitu. Jadi ada token, mungkin OpenAI nyebutnya reasoning token gitu ya, dan output token yang tampil ke user gitu ya. Dan uh, proses gitu ya, proses reasoningnya atau proses penalarannya itu memakan waktu cukup lama gitu ya. Jadi inference-nya itu bisa sampai sekitar 20-an detik gitu ya, dan bisa lebih lama daripada itu gitu. Bahkan saya coba gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau nyoba OpenAI O1 dengan lebih murah gitu ya, bisa ke OpenRouter ya, ini favorit saya gitu ya, OpenRouter gitu ya. Jadi di OpenRouter ini kan dia sudah ngasih proxy gitu ya, ngasih proxy ke hampir semua model gitu ya, dan salah satunya adalah OpenAI O1. Di sini kita bisa pakai gitu ya, dan saya juga sudah nyoba gitu ya OpenAI O1 ini, dan ya memang apa sih namanya, untuk performanya ya memang ya cukup impresif lah, cukup impresif sesuai dengan harganya gitu. Ya di situ gitu ya, kalau misalkan teman-teman mau mencoba gitu ya OpenAI O1 tanpa melakukan subscription ke OpenAI, karena lewat sini lebih murah gitu ya, dan bisa pakai banyak model sekaligus. Oke, lanjut gitu ya ke papernya. Nah, papernya itu salah satu yang paling mendekati gitu ya, paling mendekati konsep konsep paper gitu ya, atau paper yang paling mendekati untuk menjelaskan konsep yang dibawa oleh OpenAI O1 adalah, menurut saya ini adalah Quiet Start gitu ya. Walaupun ada beberapa paper-paper lain yang punya topik yang sama gitu ya, kayak, cuman yang menurut saya yang paling mendekati adalah Quiet Start gitu ya. Nah, Quiet Start ini apa? Quiet Start ini adalah ya, Quiet Start gitu ya, language model can teach themselves to think before speaking gitu ya. Jadi LLM itu bisa apa ya namanya, bisa belajar untuk dia tuh mikir dulu sebelum apa sih namanya, sebelum mengeluarkan output gitu ya. Belajar berpikir itu maksudnya apa gitu ya? Belajar berpikir itu sebenarnya bukan secara literal gitu ya, tidak bisa dipahami secara literal kayak orang berpikir gitu ya, tapi gitu ya, sederhananya adalah di apa ya namanya, di dalam setiap gap token yang di generate gitu ya, model ini dia tuh di encourage untuk melakukan uh, talk gitu ya, talk atau berpikir gitu. Nah, apa sih namanya, si sequence ini itu di luar dari output yang akan dievaluasi oleh apa sih namanya, di dalam proses trainingnya, tapi secara apa namanya, secara modelnya itu diberi kebebasan untuk mengenerate sequence thought gitu ya, sequence berpikir gitu ya, dan ini akan memperbanyak gitu ya, memperbanyak jumlah uh, inference token gitu ya. Nah,
diharapkan gitu ya, diharapkannya ketika model itu melakukan proses ini, proses thinking yang proses berpikir di belakang atau proses berpikir di background, sequence ini itu akan membantu prediksinya menjadi lebih akurat atau membantu next token prediksinya menjadi lebih akurat. Jadi ketika si sequence ini, sequence think gitu ya, think before talk-nya ini itu membantu prediksinya menjadi lebih akurat, maka model tersebut akan diberi reward signal atau positive signal gitu ya. Kalau misalkan si apa sih namanya proses berpikirnya itu justru malah mengurangi akurasi gitu ya, maka diberi negatif signal gitu ya. Dan gitu ya, dan proses berpikir di backgroundnya ini tidak secara eksplisit gitu ya, tidak secara eksplisit di ditaruh gitu ya, ditaruh di dataset, tapi ini tuh memang proses ini, proses berpikir di backgroundnya itu benar-benar murni dilakukan oleh si modelnya sendiri gitu ya. Jadi modelnya itu cuma di encourage untuk melakukan background thinking gitu ya. Jadi dengan ditandai oleh starting dan end think gitu ya. Dan ya ketika sequence ini, sequence berpikirnya itu ya tadi gitu ya, sequence berpikirnya itu meningkatkan akurasi, maka akan dikasih reward signal. Kalau misalkan tidak, dikasih negatif signal. Ya sesederhana itu saja sih sebenarnya. Dan kenapa ini apa sih namanya bisa meningkatkan akurasi? Ya karena modelnya itu melakukan lebih banyak apa namanya? Lebih banyak computational cost saat inference. Jadi ada paper lagi gitu sebenarnya. Ada paper lagi namanya itu saya lupa papernya. Test time large language model arXiv. Bukan, test time. Saya lupa. Jadi papernya itu kurang lebih menjelaskan bahwa ketika salah satu scaling law gitu ya, salah satu scaling law untuk meningkatkan performa LLM itu bukan hanya dengan meningkatkan jumlah parameter, bukan hanya dengan meningkatkan jumlah dataset, tapi juga meningkatkan waktu inference gitu ya. Jadi semakin lama waktu untuk melakukan inference, maka performa modelnya itu akan semakin bagus. Nah, ini saya lupa. Test time. Aduh, banyak lagi ya. Gini nih kalau baca banyak LLM, baca banyak paper gitu ya, jadi lupa. Test time large language model scaling. Nah, coba ini ya. Kayaknya sini. Oh, ini benar. Nah, ini papernya gitu ya, yang menjelaskan bahwa meningkatkan jumlah test time atau meningkatkan jumlah inference time gitu ya, itu akan meningkatkan itu akan nge-scale gitu ya, nge-scale performa si modelnya juga. Nanti deh, tungguin ini sampai ya. Nah, gitu ya. Kita balik lagi ke Quiet Star. Jadi ini gitu ya. Ini itu adalah hasil pengumpulan data dari eksperimen yang dilakukan oleh tim riset Quiet Star gitu ya. Jadi 24 dan 12 ini adalah jumlah token gitu ya, jumlah token yang digunakan saat proses berpikir yang di belakang gitu ya, yang di background gitu ya. Jadi semakin banyak jumlah token gitu ya, yang digunakan, maka akurasinya itu akan meningkat gitu ya. Tuh, lihat ya. Kalau misalkan yang merah ini kan yang paling banyak gitu ya. Yang kuning itu kuning, hijau, biru, ungu itu semakin sedikit, dan yang warna abu-abu itu yang tanpa metode ini, yang tanpa metode Quiet Star gitu ya. Nah, dan 10, 20, 30, 40 itu training step fine tuningnya. Jadi si tim riset ini tidak melakukan training LLM dari awal, tapi melakukan fine tuning model Mistral gitu ya, Mistral 7B. Jadi yang awalnya gitu ya, dari training step dari 10, 20 sampai 100 gitu ya, sampai 100 di training gitu ya, di training dengan dataset gitu ya, dengan sebuah dataset ya. Nah, dan ditemukan bahwa semakin banyak jumlah token yang digunakan saat proses berpikir di belakang itu akan meningkatkan akurasi gitu ya. Meningkatkan ini di benchmark GSM-AK, benchmark matematika, dan benchmark common sense QA. Benchmark common sense. Dan dites sampai fine tuning stepnya itu sebanyak 100. Ya, bisa dilihat. Dan di sini
kalau mau melihat gitu ya, in actionnya itu seperti apa gitu ya, ini mereka juga memperlihatkan sampelnya gitu, sampel. Nah contohnya ini gitu ya, ini sampel output gitu ya, sampel output. Nah quiet start atau proses berpikirnya itu ini nih, dimulai dari start of toe dan diakhiri oleh end of toe. Jadi ketika si LLM-nya itu mengeluarkan output ini gitu ya, maka output dari start of toe sampai end of toe ini tidak dihitung oleh tidak dihitung oleh evaluator gitu ya, saat proses fine tuningnya gitu ya. Tapi ini si LLM ini bebas untuk mengenerate sequence ini gitu ya, untuk membantu proses apa sih namanya, proses prediksi token selanjutnya juga gitu. Jadi yang dihitung adalah ketika di magnesium nitrate can be, baru dihitung di sini formed by hitting the metal. Dan ini adalah salah satu contoh output yang dihasilkan dalam proses berpikirnya gitu ya. Start of toe kadang-kadang gak jelas gitu ya, cuman ya apa yang namanya, kalau misalkan sequence ini itu membantu proses prediksi next tokennya menjadi lebih akurat, maka ya udah gitu ya, ini diterima dan modelnya itu akan di encourage untuk melakukan sequence berpikir yang seperti ini gitu ya, walaupun bagi kita ini apaan gitu loh. Jadi gitulah ya. Dan ini juga nih start of toe gitu ya, in some sense to be more difficult, terus end of toe trickiest for student. Terus ini juga nih, start of toe one to one correlation, one to end of toe gitu ya. Jadi ya sebenarnya sih metodenya tuh sesederhana seperti itu. Jadi LLM itu di encourage untuk memperbanyak gitu ya, lebih tepatnya untuk memperbanyak jumlah token yang digunakan saat inference. Jadi ada korelasi antara semakin banyak LLM itu menggunakan resource computation saat inference, itu apa sih namanya, akurasinya akan semakin tinggi. Nah ini ya, ini papernya. Scaling LLM test time compute optimally can be more effective than scaling model parameter. Apa artinya? Jadi memperbesar test time compute secara optimal itu bisa lebih efektif daripada memperbesar jumlah parameter saja. Jadi yang dilakukan kebanyakan pembuat LLM gitu ya, saat mau memperbesar performa modelnya gitu, itu kan biasanya memperbesar ukuran modelnya gitu ya, ukuran modelnya diperbesar, misalkan kayak lama gitu ya, jadi dari 7 miliar parameter terus jadi 70 miliar parameter, terus jadi yang paling besar 405 miliar parameter. Itu kan ada korelasi, semakin besar ukuran modelnya maka semakin tinggi akurasi gitu ya, ada korelasi di situ. Atau misalkan memperbesar ukuran dataset, kayak misalkan dari lelama 2 ke lelama 3, yang dia tuh kalau nggak salah lelama 2 itu sekitar 2 triliun token, lelama 3 itu adalah sampai 14 triliun token, kalau nggak salah 14 atau 15 saya lupa gitu ya. Tapi intinya jauh lebih besar gitu ya, jauh lebih besar jumlah dataset yang digunakan gitu ya, dan itu memperbesar performanya juga gitu. Nah tapi gitu ada faktor lain selain dua hal tersebut gitu, yaitu test time compute atau inference time. Dan di apa sih namanya, di apa ya, ditemukan bahwa memperbesar resource computation atau memperbesar computational budget, di sini disebutnya generation budget ya, memperbesar generation budget, maka akurasinya akan meningkat gitu ya tuh, generation budgetnya dari 2.1 sampai 2.7. Ini sebenarnya apa yang namanya, naiknya nih eksponensial sih gitu ya. Banyak gitu ya, naiknya dari 2 ke 128 atau 25 sih itu, 128 iya. Dan apa yang namanya, memperbesar compute atau memperbesar inference cost, yaitu kan jauh lebih mudah daripada kita itu cuma memperbesar ukuran model gitu ya. Memperbesar ukuran model itu mahal bos gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membuat model yang sampai triliunan parameter, itu dijalankannya juga bisa puluhan GPU dan ya mahal gitu ya. Tapi kalau misalkan memperbesar inference cost, kita itu cuma tinggal menunggu saja, apa sih namanya, bukan menunggu, kita tuh cuma tinggal apa yang namanya, ya menunggu inference cost-nya jadi lebih lama, tapi kita mendapatkan akurasi yang lebih tinggi gitu. Itulah yang dilakukan oleh OpenAI O1 gitu ya. Makanya OpenAI O1 itu ada banyak yang sudah mencoba gitu ya, dan si modelnya itu mengenerate
token di background itu sangat banyak gitu ya. Tapi ya itulah harga dari apa sih namanya, kenaikan performa gitu ya. Ya memang ada harganya gitu. Dan sebenarnya quiet start atau metode ini ya, metode memperbesar jumlah inference token itu juga sebelumnya ada beberapa hari sebelum OpenAI O1 itu ada yang disebut dengan reflection 70B gitu. Reflection 70B walaupun gitu ya, walaupun sebenarnya itu model yang penuh drama gitu ya, penuh drama dalam perilisannya gitu ya. Namun gitu ya, apa yang namanya, yang bisa yang bisa kita pahami atau yang bisa kita dapat gitu ya dari reflection 70B gitu ya, yang dia tuh pada akhirnya ya sebenarnya adalah scam atau fraud gitu ya. Namun metode yang dilakukan oleh author reflection 70B itu sebenarnya agak menyinggung ke metode ini gitu ya, metode menambahkan sequence gitu ya, menambahkan sequence atau menambahkan sequence token di background gitu ya, supaya modelnya bisa memperbesar inference cost. Namun gitu ya, ini cuma spekulasi saya gitu ya. Si reflection 70B itu kan dia secara eksplisit gitu ya, secara eksplisit dia itu menaruh si sequence taunya gitu, sequence berpikirnya, dan dia tuh tidak dia tuh tidak membuat, jadi ini ya, si thinking sequence-nya ini secara eksplisit ditaruh di dalam fine tune dataset. Jadi spekulasi saya adalah bahwa proses seperti ini tidak mengencourage modelnya untuk melakukan proses berpikir yang independen gitu ya, atau bisa dibilang proses berpikir yang konstruktif. Jadi bisa jadi sequence di dalam thinking tag-nya ini tuh tidak membantu prediksinya menjadi lebih akurat, karena kan yang Quiet Star lakukan itu tuh dia memilah-milih gitu ya, memilah-milih sequence yang berguna dan sequence yang tidak gitu ya. Kalau misalkan sequence-nya itu walaupun bagi kita itu nggak jelas, tapi itu tuh memperbesar akurasi modelnya, maka sequence-nya akan diambil gitu ya, atau sequence-nya akan di-encourage gitu ya, menjadi lebih sering. Kalau misalkan sequence-nya walaupun menurut kita itu adalah sequence berpikir yang runut, yang jelas gitu ya, tapi itu mengurangi akurasi prediksi gitu ya, maka ya justru itu akan mengurangi performa gitu ya. Dan mungkin itu yang terjadi di reflection 70B gitu ya. Jadi terlalu banyak explicit label gitu ya, explicit label yang yang kayak nyuruh gitu ya, yang kayak nyuruh modelnya kalau berpikir tuh harus kayak gini gitu ya. Jadi yang malah mengurangi akurasi modelnya. Jadi begitu. Ya, mungkin sesimpel itu aja gitu ya untuk untuk menjelaskan OpenAI O1 gitu ya. Jadi ya tentu saja gitu ya, tentu saja walaupun metodenya sederhana seperti ini gitu ya, namun gitu ya, yang terpenting dari membuat sebuah model yang state of the art gitu ya resource yang besar gitu ya, resource yang banyak itu juga dibutuhkan gitu ya. Jadi yang OpenAI lakukan itu adalah menggunakan metode seperti ini dan di scale up besar-besaran. Jadi si modelnya itu melalui proses RLHF gitu ya, reinforcement learning gitu ya, reinforcement learning from human feedback yang sangat banyak gitu. Jadi bisa dibilang bahkan ada yang berspekulasi bahwa cost untuk melakukan reinforcement learningnya itu si O1 itu sebanding dengan cost untuk training modelnya gitu ya, model GPT-4 Open gitu ya. Jadi begitu. Jadi bukan hanya algoritma yang tepat gitu ya, tapi juga resource yang besar untuk kita tuh bisa dapat improvement yang diharapkan gitu ya, yang menonjol gitu ya. Jadi begitu. Dan saya yakin juga kayaknya sih nanti bakal banyak gitu ya, nanti bakal LLM lain atau model-model lain itu juga bakal mengikuti gitu ya. Biasanya sih ngekor gitu ya, trennya sih ngekor dengan desain yang dibuat oleh OpenAI. Jadi mungkin nanti ada Gemini yang punya sistem seperti ini juga, mekanisme seperti ini ya. Terus nanti ada Cloud yang punya mekanisme seperti ini, dan mungkin nanti Mistral dan Meta AI gitu ya, Meta AI lama juga akan melakukan metode yang seperti ini gitu ya. Karena ya perusahaan-perusahaan atau company tersebut lah yang punya resource untuk melakukan
training yang signifikan gitu ya. Kalau kita mah apa sih namanya ya, cuma paling ya mentok-mentok fine tuning dengan dataset pribadi aja gitu ya, dataset konfidensial, dataset khusus gitu ya, tapi tidak secara aktif gitu ya meningkatkan performa model secara signifikan gitu, dengan budget yang sangat besar gitu. Saya yakin sih sangat sedikit individual yang mau melakukan hal tersebut. Jadi ya udah, kita tunggu aja lah, kita tunggu aja company-company lain mengikuti metode yang sama gitu ya. Jadi ya itu untuk video kali ini, tidak banyak gitu ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.